Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Nurinsani. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman, emosi merupakan pada suatu perasaan dan pikiran yang khas suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Faktor penyebab emosi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal umumnya seorang muncul berkaitan erat dengan apa yang dirasakan seseorang secara individu. Mereka merasa tidak puas, benci terhadap diri sendiri, dan tidak bahagia. Faktor eksternal menurut Harlock dan Cole, faktor yang mempengaruhi emosi negatif adalah orang tua atau guru memperlakukan mereka seperti anak kecil yang membuat harga diri mereka dilecehkan. Adapun reaksi emosi, yang pertama, reaksi elektrik pada kulit. Yang kedua, peredaran darah. Yang ketiga, denyut jantung. Yang keempat, pupil mata. Yang kelima, liur. Dan yang keenam, bulu roma. Macam-macam dan ciri-ciri emosi. Ada dua macam emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Emosi negatif yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah sedih, marah, benci, takut, dan sebagainya. Emosi positif adalah emosi yang harus dipupuk dan dikembangkan, sedangkan emosi negatif hendaklah diminimalkan atau dikendalikan sehingga ekspresinya tidak meledak-meledak. Ciri-ciri emosi. Emosi marah. Sumber utama dari kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, keterangan yang terjadi dalam aktivitas itu tidak mereda, bahkan bertambah untuk menyalurkan ketegangan. Itu seseorang mengekspresikannya dengan marah karena tujuannya tidak tercapai dan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Emosi takut. Takut adalah perasaan yang sangat mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Emosi cinta. Emosi ini merupakan gambaran kesenangan bagi si pelaku. Tentunya mereka akan mendekatinya. Lalu apa itu definisi cinta sendiri? Tentunya sama halnya jika kita disuruh untuk mendefinisikan ihwal dalam kebahagiaan. Dalam bukunya The Art of Loving, Erich Fromm sedemikian jauh telah berbicara mengenai cinta sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia, sebagai pemenuhan kerinduan akan kesatuan. Emosi depresi. Seseorang mulai menutup ekspresi terbuka dari emosi-emosinya dan akan meluapkan dalam dirinya saja. Emosi gembira. Gembira adalah ekspresi dari kalangan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya kegembiraan itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang-orang lain di sekitar orang yang gembira tersebut. Emosi cemburu. Cemburu adalah bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Emosi khawatir. Khawatir atau was-was adalah rasa takut yang tidak mempunyai objek yang jelas atau tidak ada objeknya sama sekali. Kekhawatiran menyebabkan rasa tidak senang, gelisah, tidak tenang, dan tidak aman.
Teori-teori emosi. Yang pertama itu teori sentral. Menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan satu akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jika individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya. Karena itu, teori atau pendapat ini dikenal dengan teori sentral yang dikemukakan oleh Cannon. Jadi, menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat datangnya emosi pada individu. Yang kedua yaitu teori periferi. Uraian teori ini merupakan kebalikan dari teori di atas, bahwasannya gejala jasmani justru penyebab dari emosi tersebut. Menurut teori ini, orang menangis bukan karena ia susah, tetapi ia susah karena menangis. Teori ini dikemukakan oleh James dan Lange, sehingga sering disebut sebagai teori James-Lange dalam emosi. Yang ketiga yaitu teori kepribadian. Menurut pendapat ini, bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi, di mana pribadi ini tidak dapat dipisahkan dalam kejasmanian dan psikis, dalam substansi dan terpisah. Jadi, setiap emosi dalam perasaan memang secara otomatis berpengaruh ke jasmaninya. Yang keempat yaitu teori James-Lange. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Salah satu dari teori paling awal dalam emosi dengan ringkas dinyatakan oleh psikolog Amerika William James. Kita merasa sedih karena kita menangis, marah karena kita menyerang, takut mereka gemetar. Teori ini dinyatakan di akhir abad ke-19 oleh James dan psikolog Eropa yaitu Karl Lange yang membelokkan gagasan umum tentang emosi dari dalam keluar. Diusulkan serangkaian kejadian itu di saat kita emosi. Kita menerima situasi yang akan menghasilkan emosi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.